Kita wajib memberlakukan adab bermuamalah dengan hadis dhaif. Hadis dhaif kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dhaif kata para ulama ahli hadis ada adab-adabnya. Satu, jika menyampaikan hadis dhaif wajib menyebutkan status hadis itu. Hadis ini adalah dhaif. Jangan sampai orang menyangka itu hadis kuat, hadis sahih, hadis hasan dan lain-lainnya. Jadi harus sampaikan status hadis. Yang kedua, hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai landasan akidah. Dibangun di atasnya keyakinan, kepercayaan, nggak boleh. Yang ketiga, hadis dhaif juga tidak boleh dijadikan sebagai dalil dan hujjah dalam masalah usuluddin. Yang ketiga, masalah halal, haram, masalah besar dalam Islam, nggak boleh dalilnya dari hadis dhaif. Yang keempat, hadis dhaif jika bertentangan dengan hadis yang lebih kuat di atasnya. Jadi hadis ahad itu begini tingkatannya. Ya. Ini hadis ahad. Ada 3 tingkatan. Tingkatan paling tinggi disebut dengan sahih. Tingkatan di pertengahan disebut dengan hasan. Hadis hasan. Tingkatan paling bawah disebut dengan dhaif. Ya, ini ketiga tingkatan ini tetap perkataan Nabi. Hanya status kuat lemahnya hadis itu dilihat ada 3 tingkatan. Tingkatan tertinggi adalah sahih. Nah, kaum muslimin, adab yang keberapa tadi? Adab yang keempat. Jika hadis dhaif dalam satu tema bertentangan dengan hadis yang lebih tinggi darinya, di tema yang sama, hadis dhaif langsung diabaikan, tidak dianggap, tidak dilirik, tidak usah didengar lagi, bahkan tidak usah dipakai. Kenapa? Bertentangan dengan hadis yang lebih kuat daripadanya dalam satu tema yang sama. Ya, ini yang adab yang keempat. Adab yang kelima, hadis dhaif. Maaf Ibu, saya agak terganggu Bu. Ya, bisa fokus kepada saya. Ya. Hadis dhaif hanya dipakai untuk urusan fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan amal. Siapa yang melakukan ini pahalanya adalah ini, siapa yang mengamalkan ini pahalanya adalah ini, siapa yang melakukan ini nanti dosanya adalah ini, ancamannya nanti begini-begini umpamanya ya. Maka kalau ada hadis dhaif bisa dipakai untuk itu. Adab yang keenam. Adab yang keenam menggunakan hadis dhaif adalah hadis dhaif ini dalam urusan ghaibiyat cukup sekedar tahu dan dengar. Ya, tapi tidak seperti yang saya katakan tadi, tidak boleh dijadikan sebagai keyakinan, gitu ya. Dan hadis dhaif ini ibarat Allah tetap lebih diutamakan dari perkataan ulama manapun. Kenapa? Umpamanya ulama fulan berkata begini dalam satu masalah ya, lalu ulama ini berkata begini, ulama itu berkata begitu, ulama itu berkata begitu, dan di masalah yang sama. Sekarang ada hadis di masalah itu juga ternyata hadisnya dhaif. Rasulullah berkata begini, adabnya adalah wajib utamakan hadis dhaif ini karena dia perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adabnya. Maka maaf saya katakan, cukup tidak sopan bahkan kurang ajar orang yang berani membuang hadis dhaif. Ini akhirnya dhaif, buang. Ini nggak sopan Pak. Bagaimanapun hadis dhaif itu tetap perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu untuk apa para ulama ahli hadis mengumpulkan hadis-hadis Nabi itu kepada sahih, hasan, dhaif? Kalau dhaif ini gunanya untuk dibuang, kan sama dengan mencampakkan perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adab yang ketujuh. Hadis dhaif dalam masalah ghaibiyat jika terjadi sesuai dengan apa yang digambarkan oleh hadis, jika terjadi dalam urusan ghaibiyat, berita-berita yang akan datang, hadis ini naik statusnya kepada sahih. Kalau terjadi sesuai dengan kenyataan, ya, maka kaum muslimin yang kami muliakan, sekarang hadis ini dhaif itu kan gara-gara yang menyampaikan hadis aja padahal. Contoh nih, saya adalah Imam Bukhari atau Imam Muslim, atau saya adalah Abu Daud, periwayat hadis Abu Daud. Saya ingin mencari hadis dari beliau nih.
ketika saya sampai kepada beliau, beliau sampaikan hadis kepada saya catat. Tiba-tiba saya lihat beliau kencing ngadap ke tembok. Atau kencingnya nembak pohon. Ini umpama ya. Maka langsung muruah orang ini jatuh, dan hadis yang tadi diriwayatkannya langsung saya jatuhkan. Nilai hadis orang ini dhaif umpamanya. Gara-gara sosok dia yang tidak pandai menjaga muruah. Ada orang yang meriwayatkan hadis makan di warung, Pak. Makan di warung itu menurut para ulama hadis jatuh muruahnya. Ya. Ada orang yang makannya berjalan, jatuh muruahnya. Ada orang yang meriwayatkan hadis tetapi ternyata dia tidak pakai sendal, atau sebelah kakinya pakai sendal, sebelah lain tidak pakai sendal. Maka jatuh langsung hadisnya. Ingat, begitu hati-hatinya para ulama ahli hadis kita. Sekarang hadis-hadis yang berkaitan tentang umur umat Islam, hadisnya dhaif. Maka dengan ini cukup sekedar mengetahui. Jangan dibina di atasnya keyakinan. Oke Bapak Ibu? Nah, ini adab-adab bermuamalah dengan hadis dhaif. Bagaimana? Berapa lamanya? Nabi mengatakan begini. Ada dua kelompok besar hadis diriwayatkan dari Abu Daud. Yang pertama Nabi mengatakan, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Dalam sejarah umur umat Yahudi itu 2000 tahun. Umur umat Nasrani adalah 600 tahun. 2000 kurang 600 jadi 1400. Hadis ini bahkan sampai ada yang ke tingkat dhaif jiddan, lemah sekali. Kaum muslimin, ini satu riwayat. Satu kelompok riwayat hadis yang lain. Nah, ini dia yang ada bedanya dengan ini. Masih dari Abu Daud, tapi hadis ini karena turuknya banyak, jalur periwayatan hadisnya banyak, lalu dia saling kuat menguatkan antara satu dengan yang lain. Naiklah derajat atau status hadis itu kepada Hasan li ghairih. Kepada hadis Hasan li ghairih. Apa yang dikatakan Nabi SAW? Bahwa umur umatku di sisi Allah adalah 1 hari saja. Saya ulangi, kata Rasulullah, umur umatku di sisi Allah adalah 1 hari saja. Nabi diam sedikit, lalu beliau melanjutkan, kemudian Allah menambahkan untuk umatku 1/2 hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka 1/2 hari lagi. Dengarkan, berapa 1 hari menurut Allah? Kita menghitungnya di dunia berapa? 1000 tahun. Dalilnya surat As-Sajdah ayat yang kelima. Berarti 1 hari setengah berapa? 1500. Ini hitungan hijriah tentunya. Satu kelompok riwayat mengatakan 1400, satu kelompok riwayat yang lain mengatakan 1500. Lalu umat Islam habis. Ingat baik-baik, sekarang umat Islam berapa? Tahun berapa? 1438 Hijriyah. Ini ada dua riwayat, mana yang benar nih? Para ulama ahli hadis mulai berijtihad di atas apa yang mereka temukan dari dua riwayat ini. Sebagian besar mereka mengatakan pokoknya umur umat Nabi ini antara ini. Nah, gitu. Ada yang mengatakan 1476 Hijriah, umat Islam sudah habis, tidak ada lagi tersisa di muka bumi. Ada yang mengatakan 1477 Hijriah, umat Islam sudah habis di muka bumi. Ada yang mengatakan 1482 Hijriah, umat Islam sudah habis di muka bumi. Mana yang benar, Pak? Tidak ada satu pun yang bisa kita pegang, karena tidak ada landasan, tidak ada dalil sedikit pun tentang penyebutan ini. Ini pun yang ada dalilnya saja masih lemah hadisnya. Paham Bapak Ibu? Oke, sekarang yang saya lebih setuju adalah pernyataan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini lebih nyaman. Apa kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali? Umur umat Nabi Muhammad ini dari dua kelompok hadis ini adalah mereka lewat dari 1400 tahun, tapi tidak akan lebih dari 1500 tahun. Artinya
paling banyak habis di 1500, orang Islam sudah tidak tersisa di muka bumi. Faham Bapak Ibu? Oke, sekarang 1438 Hijriah. Hijriah. Nah, kalau Hijriah itu kan artinya penghitungan dimulai sejak Nabi hijrah dari Mekah. Beliau hidup di Mekah 13 tahun, setelah hijrah 10 tahun di Madinah, ya kan? Setelah Nabi hijrah, start menghitung penanggalan Hijriah. Menghitung umur umat Islam bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya ada 13 tahun yang harus ditambahkan lagi ke sini. Kan begitu? Berapa? 1451. Sekarang seandainya kita hitung full saja, umat Islam full 1500, yang tersisa bagi kita hidup di muka bumi ini hanya 49 tahun saja lagi ke depan. Ingat ya, ini bukan kiamat loh ya. Masalahnya penyampainya keluar nanti akan lain tuh. Kata Ustaz Zulkifli itu kiamat nanti 49 tahun lagi. Ini bukan kiamat. Ini adalah akhir keberadaan umat Islam di muka bumi ini. Karena kata Rasulullah, setelah umat Islam di muka bumi, Allah wafatkan serentak 1 atau 2 generasi yang masih tersisa hidup di muka bumi, Allah biarkan hidup, barulah kiamat besar terjadi. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, itu pun dalil berkaitan tentang masalah ini adalah hadis-hadis dhaif. Maka sekali lagi saya katakan, jangan dijadikan ini di atasnya keyakinan kita. Ya, kita bina di atasnya keyakinan kita. Cukup sekedar tahu. Hanya melihat tanda-tanda yang lain adalah kewajiban kita untuk mengilmuinya. Mari kita lanjutkan.